Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah usul fikih. Adapun beberapa poin yang akan saya paparkan, yang pertama adalah ijtihad dan mujtahid, yang kedua hak Allah dan hak adami, yang ketiga dalalah dalam perspektif Hanafiyah, yang keempat manfuk dan mahkum, yang kelima kejelasan dalalah dan tingkatannya. Itulah beberapa materi yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang ijtihad. Pengertian ijtihad adalah secara bahasa berasal dari kata al-jud yang berarti at-toqoh, daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jad yang al-masyaqqah, kesulitan, kesukaran. Dari itu, ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna pengerahan daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang sukar. Sedangkan menurut istilahnya, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut bisa dipahami bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Ijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga menjadi pemegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut sebagai mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Dasar hukum ijtihad terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulullah atau hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, as-sunnah, dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'az bin Jabal pada waktu itu diutus ke Yaman dapat dijadikan sumber ijtihad. Bagaimana engkau dapat memutuskan jika keadaanmu diserahkan urusan pengadilan? Ia Mu'az menjawab, saya akan memutuskan dengan kitabullah. Bertanya lagi Nabi SAW, jika tidak engkau jumpai dalam kitabullah? Ia menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah engkau tidak dapati dalam sunnah Rasulullah? Mu'az menjawab, saya lakukan ijtihad birrafi. Berkata Mu'az, maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagaimana Rasulullah meridhoinya. Hadis riwayat At-Tirmizi 1249. Yang selanjutnya, urgensi ijtihad. Dalam Islam, ijtihad merupakan bahasa yang tak henti-hentinya dan menjadi kajian ramai para ulama zaman klasik hingga sekarang. Bahkan hampir di setiap buku-buku usul fikih selalu dipisahkan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad. Adapun sandaran teks-teks keagamaan yang mengatakan bahwa ijtihad masih relevan sampai sekarang. Yang selanjutnya, macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari ketetapan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam.
Yang kedua, kias. Kias adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab, atau bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang selanjutnya, sudus zariyah adalah suatu penetapan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat Islam. Yang selanjutnya, istishab. Istishab adalah penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang selanjutnya, urf adalah penetapan boleh suatu adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum pada hukum lainnya karena ada dalil syarak yang mengharuskannya. Yang selanjutnya, pengertian mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Syarat utama yang paling dasar yang harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam, balik, berakal, dan adil. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan tidak tahu dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya dan tidak memenuhi hukumnya. Sebagaimana juga seorang mujtahid tidak boleh mengatakan aku tahu seraya menyebut hukumnya yang diketahui itu sebelum ia mencurahkan kemampuannya dalam mendapatkan hukum itu. Syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid yang pertama adalah mengerti dengan makna-makna ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran, memahami kandungan ayat-ayat baik secara bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun secara pemakaian syarak. Yang selanjutnya, mengetahui ayat-ayat ahkam atau hadis-hadis ahkam yang sudah dimansukh, dihapus atau dinyatakan oleh Allah dan Rasulullah, tidak berlaku dan tidak diganti dengan dalil yang lain, serta mengetahui ayat-ayat ahkam maupun hadis-hadis ahkam yang telah menggantikan atau lafaz naskah. Itu tadi poin pembahasan materi tentang ijtihad dan mujtahid. Selanjutnya tentang hak Allah dan hak adami. Hak Allah yaitu di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, menganggukkan dan menegakkan syariat Islam, dan mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagai orang atau kelompok. Kemaslahatan umum disandarkan kepada Allah karena agung esensi dan manfaat yang universal. Artinya ia merupakan hak bagi seluruh masyarakat itu. Itulah sebabnya hak Allah ini disebut hak masyarakat karena tujuannya untuk memberi manfaat kepada umat manusia pada umumnya. Selanjutnya tentang tujuan hak Allah. Yang tujuan hak Allah yaitu beribadah kepada Allah di antaranya itu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ibadah itu bertujuan terwujudnya kemaslahatan umum karena menyangkut hifzuddin, sebagaimana teori kemaslahatan yang dibangun oleh Asy-Syaitibi bahwa kemaslahatan itu terkait 5 hal prinsip atau disebut Doritorial Homs yang menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunannya kelak. Yang selanjutnya pengertian hak adami. Hak adami adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan,
menjaga anak dan menjaga harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum ataupun khusus seperti hak pemilik menjaga hartanya, harta menjual, menentukan harga, dan pembeli mendapatkan barangnya. Yang selanjutnya, tujuan hak adami. Hak adami itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik secara umum seperti menjaga kesehatan anak dan harta, mewujudkan keamanan, menupaskan kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum. Yang selanjutnya, pembagian taklik yang diperbolehkan sebagaimana yang tertuang dalam salah satu kitab karangan Yusuf Qaradawi, dasar pemikiran hukum Islam, taklik dan jihad. Secara garis besar, taklik terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya yaitu taklik sahsi adalah taklik yang dilarang kepada Rasulullah atau merupakan bentuk taklik terhadap Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Taklik mutlak. Taklik mutlak ini bagian dari cara taklik orang lain atau mazhab tanpa mengikatkan kepada suatu mazhab apapun. Artinya ia tidak terikat kepada satu mazhab saja. Ia membebaskan kepada mukallid untuk mengikuti pendapat mujtahid manapun dari mazhab yang diakuinya. Yang selanjutnya, taklik yang dilarang. Yang pertama itu taklik mahdi, taklik jamid. Taklik mahdi adalah suatu bentuk taklik kepada suatu mazhab tertentu dan menetap tidak berpindah-pindah selama hidupnya. Kalau taklik jamid adalah merupakan suatu bentuk ekstrim dari taklik mahdi, yakni taklik atau keterangan kepada suatu mazhab tertentu secara fanatik. Taklik ini hanya mengikuti pendapat suatu mazhab saja dan menganggap pendapat mazhab lain salah. Pembagian taklik. Ulama jumhur mengklarifikasi pada dua macam taklik yang diperbolehkan dan taklik yang tidak diperbolehkan. Yang taklik yang diperbolehkan yakni mengalami yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid mazhab dalam beberapa masalah yang berbeda-beda. Misalnya, seorang mengambil wudhu tanpa niat yang menurut Imam Abu Hanifah sah, sebab wudhu termasuk ibadah yang makna. Karenanya niat belum menjadi syarat sahnya. Kemudian niat sholat qashar sewaktu dalam bepergian atau bepergian dekat maupun jauh, menurut mazhab ahli zahir yang tidak membatasi jarak, diperbolehkan mengqashar sholatnya. Selanjutnya, taklik yang tidak diperbolehkan, yakni mengambil yang ringan dari pendapat-pendapat mujtahid dalam satu masalah. Misalnya, seorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali menurut mazhab Abu Hanifah dan tanpa memakai 2 saksi menurut mazhab Imam Malik. Akad nikah yang mereka lakukan adalah fasid atau batal dari 2 jurusan. Ia tidak boleh beralasan bahwa agama itu mudah dan tidak menyakitkan, sebab 4 kemudahan dalam agama itu sudah diketahui oleh orang umum, dan andaikan kemudahan itu bertempat di sembarang tempat secara meluas, niscaya belum taklif manusia akan gugur semuanya. Menggunakan taklif lebih mudah daripada membinanya. Yang selanjutnya adalah
Dalalah dalam perspektif Hanafiya. Pengertian dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksud atau memahami sesuatu yang disebutkan. Pertama disebut makdul, yang ditunjuk dalam hubungan dengan hukum. Yang disebut makdul adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil, yang menjadi petunjuk dalam hubungan dengan hukum dalam dalil itu sendiri disebut hukum. Yang selanjutnya itu macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Ulama golongan Hanafiyah membagi dalalah menjadi dua bentuk, yaitu dalalah lafdiyah dan dalalah gairul lafdiyah. Yang saya bahas kali ini adalah dalalah lafdiyah. Dalalah lafdiyah adalah petunjuk bentuk lafaz dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara, dan kata dalam penunjukan pada suatu makna. Imam Abu Hanifah membagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama itu ibratul al-nas. Yang kedua yaitu dalalah al-nas. Dalalah asratun al-nas adalah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kelaziman atau semestinya dari arti yang dipahami dengan dalalah ibratul nas. Dalalah ibratul nas adalah petunjuk lafaz kepada makna yang mudah dan dapat dipahami, baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun arti tabi'i, dan makna itu memang dikehendaki oleh Saiful Qam, rangkaian pembicara, baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud ulama dari nas, dan maksud yang tidak asli untuk maksud kedua yang mengikuti makna yang asli tapi tidak disebutkan dalam nas. Oleh karena itu seperti pengertian yang dipahami, keadaan lafaz yang jelas disebut dalalah ibarah. Yang selanjutnya itu kehujjahan dari dalalah. Ada beberapa macam dalalah yang telah disebutkan di atas dari tadi itu, khususnya yang dalalah dia dapat dijadikan pegangan ataupun hujjahan untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara beberapa macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam ittisbah hukum tidaklah sama. Dalalah ibarah eksplisit yang paling kuat, dalalah iktidah yang paling lemah menurut mazhab Hanafi. Tingkatan dalalah yang pertama itu dalalah ibarah, dalalah isyarah, dan dalalah anas, dan dalalah al-iktida. Poin yang selanjutnya itu mantuk dan pembagiannya. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian secara harfiah adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya mantuk itu dibedakan berupa nas dan zahir kalamnya. Ulama Syafi'iyah dalalah lafaz nas dibagi kepada dua macam, yaitu dalalah al-mantuk dan dalalah al-mahfum. Yang dimaksud dalalah al-mantuk itu ialah dalalah al-mantuk syar'i ialah menurut Wahab Zuhaili. Yang dimaksud dengan mantuk syar'i adalah penunjukan lafaz nas dan yang jelas secara langsung tercakup dan ungkapan lafal nas. Mantuk syariah dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang telah diistilahkan dengan dalalah ibarah dalam pengertian ulama Hanafiyah. Pada
Pada dasarnya mantuk ada yang berupa nas zahir. Yang pertama, nas adalah adalah lafaz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna yang secara tegas, tidak mengandung kemungkinan makna lain. Yang secara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 adalah makna wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah berpulang kembali, itulah 10 hari yang sempurna. Tujuan ulama mantuk nasi ialah kemandirian dalam mewujudkan makna yang secara pasti. Yang kedua yaitu zahir. Zahir adalah suatu perkara yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Yang selanjutnya manfuk gairu sharih. Ialah penunjukan lafal nas yang tidak jelas, dapat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu dalalah al-ilmah, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafaz, tetapi menjadi pengertian logis karena menyebutkannya suatu hukum langsung setelah menyebutkan suatu sifat atau peristiwa. Misalnya hadis yang diriwayatkan Ahmad Tirmizi dari Sa'id bin Sa'id bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dalalah al-isyarah adalah suatu pengertian yang ditunjuk oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Selanjutnya dalalah al-itida adalah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak biasa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Yang selanjutnya itu mahfum dan pembagiannya. Mahfum dapat dibagi kepada 2 macam, yaitu mahfum mukafa dan mahfum mukallafa. Mahfum muwafaqah. Mahfum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjuk bahwa yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masa yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis itu sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam makna dan yang lainnya. Disebut mahkum mukafa karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. Mahkum mukafa dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu mahkum kitabah, mahkum kitab, yaitu apabila telah dipahami lebih utama umumnya daripada yang diucapkan. Yang kedua lahnal kitab, yakni apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Yang selanjutnya mahkum mukallafah adalah dipahami berbeda dengan ucapan baik dalam istinbat, penetapan maupun nafi, meniadakan. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafaz yang diucapkan. Mahkum mukallafa terdiri beberapa poin. Yang pertama itu mahfum al-wahfi, yang selanjutnya mahfum illat, mahfum gaya, mahfum laqab, dan mahkum harf, dan mahfum syara'. Yang selanjutnya kehujahan mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujah karena lafaz yang jelas. Begitu juga dengan mahkum muwafaqah. Para ulama bersepakat bahwa semua mahfum bisa dijadikan sebagai hujah kecuali mahkum laqab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim, alam atau
atau isim jenis itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum padanya, bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum itu saja. Poin yang selanjutnya yaitu dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mantuk dan mafhum dalam dalalah dalam poin yang selanjutnya itu dalalah kejelasan dalalah dan tingkatannya. Pengertian ad-dohir secara bahasa dari kata dohara, artinya tampak, terlihat, muncul, lahir, dohir. Sedangkan menurut istilah usul fikih adalah sesuatu yang dimaksud ditunjuk oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luas, bukan tujuan asal dari susun katanya yang mungkin untuk ditakwil. Pengertian anas menurut bahasa adalah rafu asyaik atau muncul segala sesuatu yang tampak oleh sebab itu dalam mimbar. Nas ini sering disebut manasohat. Sementara itu beberapa ulama mengungkapkan pendapat tentang pengertian nas tersebut. Yang pertama itu ad-dabusi, suatu lafaz yang maknanya lebih jelas pada dohir itu bila dibandingkan dengan lafaz zohir. Yang selanjutnya al-bazawi, lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz zohir yang diambil dari si pembicara, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Yang selanjutnya itu pengertian al-mufassar. Menurut istilah ahli usul fikih, al-mufassar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan bahwa secara rinci yang tidak mungkin adanya takwil, antara lain karena bentuk nas itu sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna yang lain. Selanjutnya pengertian muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil dan ditaksis dan dinas menjadi pada masa nabi-nabi, lebih-lebih pada masa setelah nabi. Untuk dilihat lebih jelasnya itu pada pertentangan antara zohir dan nas. Misalnya bahwa menikahi wanita tanpa dibatasi jumlahnya, yang bertentangan dengan halalnya menikahi wanita itu dengan dibatasi 4 orang saja. Contohnya itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 24 yang artinya dan dihalalkan bagi kamu yang di belakang. Selain demikian itu bahwa kamu mencari dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Dari bunyi arti ayat tersebut menunjukkan halalnya menikahi wanita yang halal tanpa dibatasi jumlahnya. Dilalah tersebut termasuk zohir. Berdasarkan dilalah itu, seorang laki-laki boleh mengawini wanita lebih dari 4. Sedangkan ada ayat yang kedua terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3, dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka hendaklah cukup satu saja, dan kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Sedangkan ayat yang kedua atau ayat yang arti dari ayat yang terakhir yang saya bacakan itu tidak boleh lebih dari 4. Dalam hal ini dilalah yang diambil adalah yang kedua, sebab dilalah yang kedua itu dilalah nas, dan dilalah nas lebih kuat daripada dilalah zohir. Yang kedua itu pertentangan antara muhkam dengan nas. Contohnya di sini dapat ditemukan pada surah An-Nisa ayat 3 dan bertentangan dengan surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya dan tidak boleh kamu menyakiti hati
Rasulullah dan tidak pula menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri sesudah ia wafat selama-lamanya. Ayat pertama itu termasuk dilalah nas, yaitu menunjukkan dibolehkannya mengawini wanita-wanita mana saja termasuk janda Rasulullah dengan syarat tidak boleh lebih dari 4. Sedangkan ayat yang kedua itu lebih kepada dilalanya muhkam, yaitu mengharamkan mengawini janda Rasulullah. Dengan demikian kedua ayat tersebut takrud atau pertentangan, maka harus diambil dilalah ayat yang kedua karena dilalah itu muhkam. Yang selanjutnya itu pertentangan antara musafar dengan muhkam. Pertentangan tersebut seperti antara ayat 2 surah At-Talaq yang artinya dan persaksikanlah dengan kedua orang saksi yang adil di antara kamu, bertentangan dengan ayat 4 surah An-Nur, artinya dan janganlah kamu terima persaksian mereka buat selama-lamanya. Ayat pertama termasuk musafar. Ayat ini menunjukkan diterimanya kesaksian yang adil dari siapa saja. Ayat yang kedua termasuk muhkam. Ayat ini menunjukkan tidak boleh diterima kesaksian orang yang menuduh zina, sesungguhnya ia bertobat, dan dalam hal ini menurut sebagian ulama ditentukan pendapat ayat yang kedua. Itulah beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.